Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih sama Kak Dau.
Cindy, Kak Iren, dan Kak Yasi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. sudah mandi? Sudah siap untuk memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak di sini? coba sih kalau sudah mandi kakak mau tes semangat dan suaranya dulu nih. Nanti kalau kakak tanya apa kabar adik-adik, jawabnya aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa sambil lompat ya. Terus kalau kakak bilang Elohim Kids, adik-adik jawabnya yes, yes, yes. Semuanya siap? Ready? Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Elohim Kids, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Elohim Kids, yes, yes, yes. Wah, luar biasa nih Kak semangatnya adik-adik untuk memulai Sunday Funday hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Sudah ada Kak Eli yang akan memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Kak Eli. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Apa kabarnya? Kak Eli harap kalian semua dalam keadaan baik, juga sehat senantiasa ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu, buat setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, kami akan mengikuti ibadah Tuhan, Sunday Funday. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan sukacita-Mu Tuhan buat setiap kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Dan kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah di Sunday Funday. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Eli. Oke, langsung aja yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama dalam acara Sunday Funday. Every day sing and shout for Jesus. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin.
15 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Psalm 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kepancar kehidupan akan kita. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak, sebelum kita bercerita sama adik-adik, aku mau ajak kakak-kakak buat bikin roti meses nih. Kebetulan tadi ibuku itu titip roti buat kakak-kakak, tapi ibuku nggak sempet bikin, jadi cuman dititipin deh. Terus cara bikinnya juga dititipin nih di kertas ini. Nanti kita baca sama-sama ya petunjuknya ya. Oke, nih kita baca dulu, biar nanti nggak salah cara bikinnya. Oke, yaudah aku siapkan dulu ya Kak mejanya. Oke, makasih Kak Daud. Aku siap nih Kak Cindy, siap bikin. Oke, Kak Cindy, aku sudah siap. Aku juga. Aku udah semangat nih Kak. Kebetulan aku ini lagi lapar banget Kak. Wah, mantap. Oke deh, siap. Kalau gitu kita kerjakan masing-masing membuat roti kita masing-masing sesuai dengan petunjuk yang tadi ya. Yuk.
Bener kak. Ya, ini rotiku beda ya sama kakak. Kok punya kakak nggak jatuh, maksudnya punya aku jatuh semua ini. Loh. Iya deh, Kok punya beda Kak Daud. Nah kan, tadi kayaknya Kak Daud nggak taat sama petunjuk yang ibuku kasih deh. Kan tadi perintahnya sebelum dikasih meses harus dikasih margarin dulu. Kak Daud nggak kasih ya tadi ya? Astaga, iya sih, aku tadi bacanya kecepatan. Tadi udah lapar banget jadinya nggak teliti kak. Iya nih Kak Daud. Ya udah deh, rotinya kita simpen aja dulu. Nanti Kak Daud buat lagi ya, yang bener. Nah adik-adik, terkadang kalau kita kepepet seperti Kak Daud tadi yang lapar, akhirnya jadi gak taat kepada perintah yang diberikan. Di Alkitab juga ada kisah tentang ketaatan. Tetapi puji Tuhan ketika firman Tuhan datang menegurnya, dia bertobat dan akhirnya memilih untuk taat kepada Tuhan dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Siapakah dia kira-kira? Yuk sebelumnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mazmur 27 ayat 9b. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Matius 7 ayat 3 mengatakan, apakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu
Tidak. Tidak. Engkau. Engkau. Ketahui. Ketahui. Kasih gerak. Adik-adik pernah nggak berada dalam kondisi yang susah dan tidak enak? Misalnya adik-adik ini kehabisan uang jajan dan tidak bisa membeli makanan. Kemudian waktu pulang habis main, nah waktu mau makan, mama itu nggak masak karena kan sakit. Nah, apa nih yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mencari cara untuk mendapatkan makanan? Mungkin dengan meminta saudara membelikan makanan, atau adik-adik hanya bisa menangis dan marah-marah? Ya Kak, kalau orang lapar, kadangkala bisa melakukan segala cara, yang penting bisa makan. Bahkan sampai dengan cara yang tidak baik loh Kak. Nah, adik-adik, bukan cuma adik-adik aja yang pernah merasakan sulit untuk mendapatkan makanan. Di Alkitab juga pernah terjadi kelaparan yang menimpa Ishak dan kaumnya. Ishak pasti berpikir bagaimana caranya supaya dia dan keluarganya nggak lapar lagi. Lalu Ishak berencana untuk pergi ke Mesir, negeri yang berlimpah makanannya. Namun Tuhan berfirman kepada Ishak, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Nah, adik-adik, kira-kira Ishak taat atau tidak ya pada firman Tuhan? Apakah Ishak menjawab, "Wah, bagaimana ini? Masa aku harus tetap tinggal di negeri orang asing padahal kaumku sudah kelaparan? Bukankah lebih baik aku pergi mencari makanan di tempat lain?" Atau Bapak Ishak taat kepada Tuhan, tetap tinggal meski kelaparan? Adik-adik, keinginan Bapak Ishak tidak sama dengan keinginan Tuhan. Justru Tuhan melarang Bapak Ishak pergi ke Mesir. Tuhan menyuruh Bapak Ishak tinggal di negeri yang Tuhan tunjukkan. Bapak Ishak belum tahu apakah nanti di sana akan lebih baik ataukah masih mengalami kelaparan. Tetapi Bapak Ishak mau mendengar perintah Tuhan meskipun perintah itu sulit. Bapak Ishak tidak mengeluh dan tidak membantah. Akhirnya Bapak Ishak melakukan perintah Tuhan dengan cara tidak pergi ke Mesir. Meskipun di Mesir banyak makanan, Bapak Ishak taat pada perintah Tuhan tanpa mengeluh. Sampai pada suatu saat rombongan Bapak Ishak tiba di suatu tempat yang bernama Lembah Gerar. Di tempat itu ternyata mereka menemukan sumber air yang airnya sangat banyak. Lalu mereka berternak dan berladang di Lembah Gerar. Sekarang Bapak Ishak dan keluarga beserta rombongannya tidak kelaparan lagi. Mereka punya makanan dan minuman yang banyak. Bahkan di tanah itu Bapak Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Bahkan ia menjadi sangat kaya, mempunyai banyak kambing, domba, lembu, dan sapi. Bapak Ishak dan kaumnya tidak kelaparan lagi, bahkan menjadi sangat kaya. Hasil tanahnya 100 kali lipat, ternaknya banyak. Adik-adik, siapa yang membuat Ishak berhasil? Benar, Tuhan. Itu semua karena Ishak taat pada firman Tuhan. Sehingga Ishak mendapatkan banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Jikalau diminta mama, papa untuk melakukan sesuatu seperti menolong, menemani adik kecil, mengerjakan PR dan belajar, membantu orang tua membersihkan rumah, disuruh oleh orang tua untuk belajar, biasanya adik-adik bersikap bagaimana? Memilih taat atau malah ngomel? Kalau firman Tuhan minta adik-adik untuk mengasihi teman, taat atau tidak? Atau mengampuni orang yang bersalah kepada adik-adik, adik-adik mau atau enggak? Ishak memberi contoh bahwa adik-adik harus taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nanti pasti adik-adik akan mendapatkan berkat Tuhan. Ayo belajar taat. Tuhan pasti senang. Dan kalau kita taat, ada banyak hal yang menyenangkan yang pasti akan kita terima. Ayo, jadi anak taat kepada Tuhan dan orang tua kita. Karena taat itu menyenangkan. Saat
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ketaatan pada perintah memang penting, apalagi kalau yang memerintahkan adalah Tuhan Allah. Tidak boleh ragu-ragu atau bimbang. Tuhan pasti punya maksud tertentu dengan perintah-perintahnya. Ia tidak sembarangan memberi perintah. Semua perintah Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi umatnya, walaupun itu tidak mudah. Atas dasar ketaatannya kepada Tuhan Allah, maka akhirnya Ishak tetap tinggal di Gerar. Bahkan ia mulai menabur di tanah yang kering. Namun perintah Tuhan memang tidak sembarangan. Justru Ishak mengalami berkat Tuhan yang besar karena ia taat. Pada tahun itu juga hasil tanahnya sampai 100 kali lipat, dan bahkan ia juga memiliki banyak ternak sehingga ia menjadi kaya raya, dipenuhi oleh berkat Tuhan. Dari kisah Ishak, kita belajar bahwa Tuhan tidak gampang memindahkan kita dari situasi sulit ke situasi yang gampang. Namun justru ia ingin kita bergantung kepadanya justru ketika kesulitan menekan. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan akan berkarya sesuai dengan rencananya, menunjukkan kuasanya untuk mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi baik atau indah pada waktunya. Adik-adik, kita harus seperti Ishak, mau taat kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Jangan bandel atau tidak taat ya, nanti kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Lawanlah segala kemalasan atau keengganan untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab seperti yang dialami Ishak, kalau kita taat, maka pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Dapat melakukan tugas dengan baik membuat hati kita senang, apalagi bila taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga senang karena kita mau menjadi murid-muridnya yang taat. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus
rek tiba ulangan. Tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, belajar untuk menjadi taat itu menyenangkan dan mendatangkan sukacita serta berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah anak yang taat meskipun dalam keadaan yang sulit. Pilihlah untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, dapat melakukan tugas dengan baik membuat hati kita senang, apalagi bila taat melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, ketaatan akan mendatangkan sukacita dan kedamaian dalam hati kita. Meskipun sulit dan berat, memilih untuk taat kepada perintah Tuhan adalah pilihan yang terbaik dan berkenan kepada Allah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Langsung aja yuk kita lihat video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini sudah siap untuk beraktivitas lagi? Kalau udah siap, kita langsung siapin aja alat dan bahannya. Yang pertama, kita mau siapin 1 lembar kertas putih. Adik-adik bisa pakai HVS ataupun pakai buku gambar pun juga boleh adik-adik. Kemudian seperti biasa, kita mau siapin juga kertas lipat. Kemudian ada pewarna. Di sini kakak pakai spidol, adik-adik bisa bebas mau pakai pewarna apapun, krayon ataupun pensil warna juga boleh. Kemudian ada lem, ada gunting, dan yang terakhir ada pensil adik-adik. Oke, sudah siap semua dan bahannya? Kalau sudah siap, kita mau langsung bikin aktivitasnya yuk. Yang pertama, kita mau ambil kertas lipatnya. Di sini kakak ambil sebanyak 6 lembar dengan berbagai macam warna. Terserah adik-adik mau pilih warna apapun, boleh. Kemudian kita ambil 1 ke kertas lipat dan kita mau gambar bentuk lingkaran adik-adik. Adik-adik bisa menggambar lingkaran mungkin diameternya sekitar 6 cm. Adik-adik bisa bikin bentuk lingkaran dan di sini kakak udah bikin. Nah, bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau ambil 1 lembar lagi kertas lipat dan kita mau gambar seperti tetesan air. Nah, kita mau gambar seperti gambar tetesan air adik-adik. Kemudian kalau udah kita buat gambarnya seperti yang kakak contohin ini, kemudian kita mau potong. Tapi supaya kita nggak motong satu-satu, adik-adik bisa menggabungkan semua kertas lipatnya. Seperti biasa kita tumpuk semuanya dan kita akan potong bersamaan. Oke, seperti ini. Dan adik-adik bisa potong bentuk lingkarannya dan bentuk tetesan air ini. Oke, kalau sudah kita potong, jadinya akan seperti ini. Ada 1 lingkaran dan ada 5 bentuk tetesan air. Kemudian kita mau ambil kertas HVS kita atau buku gambarnya adik-adik juga boleh. Kemudian kita mau tempelkan bentuk lingkarannya di atas kertas HVS. Tapi adik-adik kasih lemnya cukup di bagian tengahnya aja ya adik-adik.
jangan dikasih sekelilingnya, tapi cukup di bagian tengahnya aja. Oke. Kalau sudah dikasih lem di bagian tengahnya aja, kita mau tempel di atas kertas putih yang udah kita siapin. Kemudian kita mau tempelkan yang bentuknya tetesan air, kita mau sisipkan. Nah, seperti yang kakak contohin, jadi kita mau sisipkan di bawah bentuk lingkaran, kemudian adik-adik bisa menempelkannya menggunakan lem. Atau mungkin adik-adik bisa tata dulu, supaya pas posisinya, kemudian adik-adik bisa lem. Oke, udah kita lem semuanya adik-adik. Langkah selanjutnya adalah kita mau tuliskan peraturan-peraturan atau ketaatan-ketaatan yang adik-adik lakukan, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana saja. Dan ketika adik-adik mengerjakan peraturan itu, apa sih yang adik-adik dapetin? Nah, adik-adik bisa tuliskan di kelopak-kelopak bunganya. Di sini kakak kasih contoh, satu contoh peraturan atau ketaatan, bahwa taat untuk tidak makan makanan manis, sehingga aku tidak sakit gigi. Nah, adik-adik bisa tuliskan tuh berbagai macam peraturan yang mungkin orang tua adik-adik berikan, dan ketika adik-adik menaati peraturan itu, apa sih yang adik-adik dapatkan. Oke, dan ini hasilnya setelah kakak lengkapin semua tulisannya. Di sini kakak juga ada tulis taat untuk belajar sehingga nilaiku bagus, taat untuk membereskan dan membersihkan kamar tidur sehingga kamarku rapi dan bersih, taat untuk berdoa dan baca firman sehingga aku tahu apa yang baik dan buruk, salah dan benar. Dan di bagian tengah adik-adik bisa tuliskan tema Sunday Funday kita di minggu ini, yaitu taat itu menyenangkan. Gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Selamat beraktivitas ya adik-adik, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik aktivitas minggu ini? Seru kan? Langsung aja nanti setelah ibadah Sunday Funday selesai, adik-adik ambil semua peralatannya, dikerjakan. Dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Terima kasih ya adik-adik sudah selalu setia dan semangat untuk mengerjakan tugas dan juga menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu kalian setiap hari. Selanjutnya, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk Papa Mama untuk ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami belajar untuk lebih taat lagi Tuhan atas perintah-Mu dan juga perintah orang tua kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap taat dan tetap setia kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati dan kuduskanlah aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.